Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan masih tetap semangat belajar. Baiklah, anak-anakku sekalian yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita untuk pelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang titrasi asam basa. Apa itu titrasi? Titrasi adalah suatu metode penentuan kadar atau penentuan konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Salah satu titrasi yang digunakan adalah titrasi asam basa. Ya, titrasi asam basa adalah titrasi yang melibatkan asam dan basa. Jadi, misalkan kita ingin menentukan suatu larutan yang tidak diketahui konsentrasinya. Misalkan larutan asam yang tidak diketahui konsentrasinya, kemudian dititrasi dengan larutan lain, ya, larutan lainnya ini berarti larutan basa yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi asam basa didasarkan pada reaksi penetralan asam dan basa. Apa itu reaksi penetralan? Reaksi penetralan adalah reaksi asam dengan basa menghasilkan garam dan air. Jadi, kalau kita punya asam, kemudian direaksikan dengan basa, akan menghasilkan garam dan air. Nah, ini disebut dengan reaksi penetralan karena menghasilkan air, ya, dan air itu bersifat netral. Atau reaksi penetralan ini disebut juga dengan reaksi penggaraman, ya, karena ketika asam direaksikan dengan basa akan menghasilkan garam. Nah, sehingga disebut juga dengan reaksi penggaraman. Nah, sehingga reaksi penetralan itu sama saja dengan reaksi penggaraman. Nah, sebagai contoh reaksi penetralan, misalkan asamnya asam klorida HCl direaksikan dengan NaOH atau natrium hidroksida, ya, ini sebagai basanya, akan menghasilkan garam. Garam yang akan dihasilkan adalah NaCl, natrium klorida, dan air. Ya. Nah, contoh yang lain, misalkan di sini ada asam sulfat, direaksikan dengan amonium hidroksida, akan menghasilkan amonium sulfat dan air. Dalam titrasi asam basa ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui, ya. Yang pertama adalah indikator. Indikator merupakan suatu zat yang mampu berubah warna yang berlainan dengan adanya analit atau titran secara berlebih. Kemudian ada yang namanya larutan standar. Larutan standar merupakan suatu larutan yang konsentrasinya telah ditetapkan atau diketahui dengan akurat. Kemudian ketiga, titran. Titran merupakan larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Kemudian yang berikutnya, titrat. Titrat merupakan larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Nah, selanjutnya ada titik ekivalen. Titik ekivalen adalah keadaan pada saat asam dan basa tepat habis bereaksi, atau jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Nah, yang terakhir ada istilah titik akhir titrasi. Adalah titik dalam suatu reaksi di mana suatu indikator berubah warna. Nah, selanjutnya bagaimana
titrasi asam basa ini bisa dilakukan, ya. Nah, ini set alat dari percobaan titrasi asam basa. Nah, alat yang digunakan adalah yang pertama buret, ya. Ini buret. Buret digunakan sebagai tempat titran. Jadi bentuk buret ini pipa kaca, ya, ada skala angkanya. Nah, kemudian nanti titran, ya, larutan yang diketahui konsentrasinya dimasukkan ke dalam buret. Nah, kemudian ada klem buret. Nah, klem buret ini digunakan untuk memegang buret yang digunakan untuk titrasi. Kemudian ada Erlenmeyer, ya. Ini labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini sebagai tempat larutan titrat, ya. Jadi larutan yang akan kita ketahui konsentrasinya, yang akan kita cari konsentrasinya. Kemudian ada batang statif, ya, batang statif. Batang statif ini dipakai untuk menahan buret atau meletakkan buret pada waktu titrasi, ya. Jadi nanti dijepit oleh klem buret. Kemudian yang kelima, keran buret. Nah, keran buret ini ada di ujung buret ini, ya. Ini digunakan untuk mengatur tetesan larutan pentiter ke dalam Erlenmeyer, ya. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan dalam melakukan titrasi asam basa? Yang pertama, kita siapkan larutan yang akan ditentukan konsentrasinya. Pipet larutan tersebut dengan tepat menggunakan pipet volume dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian langkah yang kedua, tambahkan beberapa tetes larutan indikator, ya. Nah, untuk memudahkan pengamatan, pemilihan indikator disesuaikan dengan trayek pH dan perubahan warna indikator. Kemudian ketiga, penambahan zat pentiter atau titran, yaitu larutan yang ada di dalam buret, harus setetes demi setetes dan labu Erlenmeyer harus selalu digoyangkan agar reaksi sempurna. Kemudian yang keempat, sesekali pinggiran labu Erlenmeyer harus dibilas dengan aquades agar zat yang bereaksi tidak menempel pada dinding Erlenmeyer. Ya, jadi nanti dibilasnya menggunakan pipet tetes, ya. Jadi beberapa tetes aja. Kemudian yang terakhir, ketika mendekati titik ekivalen, ya, penambahan zat peniter dilakukan dengan cara setengah tetes. Caranya, buka sedikit keran buret, ya, zat peniter yang keluar jangan sampai menetes, tetapi tempelkan ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian dibilas dengan aquades dan digoyangkan. Percobaan titrasi sebaiknya dilakukan 2 atau 3 kali agar teliti, ya. Baik, Ibu contohkan. Misalkan di sini kita akan melakukan titrasi sederhana, yaitu titrasi antara asam kuat, ya, HCl, asam klorida, oleh basa kuat. Nah, basa kuatnya adalah natrium hidroksida. Nah, langkah awal yang bisa kita lakukan adalah, pertama, kita siapkan labu Erlenmeyer. Nah, selanjutnya, ke dalam labu Erlenmeyer ini kita tambahkan larutan HCl. Ya, larutan yang akan kita tentukan konsentrasinya. Nah, kita tambahkan HCl misalkan 25 ml. Nah, HCl kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 25 ml. Selanjutnya, dalam larutan HCl ini kemudian ditambahkan indikator. Nah, indikator yang digunakan adalah indikator penoftalin. Yang kita tambahkan 3 tetes saja. Nah, kemudian kita pisahkan terlebih dahulu, ya, Erlenmeyernya. Dan selanjutnya kita siapkan titran, ya, atau larutan NaOH. Di mana di sini diketahui larutan NaOH-nya konsentrasinya 0,1 m.
NaOH yang sudah kita siapkan ya dengan konsentrasi 0,1 m, kita tuangkan ke dalam buret. Ya, kita tuangkan ke dalam buret. Jangan lupa kerannya ditutup ya biar larutannya tidak keluar. Nah, NaOH kita tuangkan ke dalam buret sampai batas titik 0 yang ada di buret ya, angka yang ada di buret. Kemudian kita pasang ya pada batang statif ya, kemudian kita gunakan klem ya untuk menjepit buret ya agar bisa berdiri tegak buretnya ini. Nah, setelah siap nih, setelah siap buretnya berisi NaOH, kemudian labu Erlenmeyer kita ambil, letakkan di bawah buret ya. Nah, titrasi akan kita lakukan. Nah, saat melakukan titrasi, keran yang terdapat di dalam buret itu dibuka ya. Hanya saja dibukanya tidak penuh ya, tapi kita teteskan sedikit demi sedikit ya, atau tetes demi tetes NaOH ini masuk ke dalam labu Erlenmeyer ya, satu tetes misalkan, kemudian digoyang-goyangkan ya, satu tetes lagi digoyang-goyangkan ya, sampai kemudian ya pada kondisi tertentu kita akan melihat perubahan warna pada labu Erlenmeyer ini. Nah, kalau pada labu Erlenmeyer ini sudah berubah warna ya, warnanya itu menjadi pink atau merah muda ya. Jadi warna pinknya itu muda sekali gitu ya, pink muda gitu ya. Nah, berarti kalau sudah berwarna pink, coba kita setengah tetes ya, kita masukkan ke pinggir labu Erlenmeyer ini, kemudian digoyang-goyangkan ya. Nah, digoyang-goyangkan, kalau kemudian warnanya itu tidak hilang ya, tetap masih ada ya berwarna pink, berarti titrasi kita hentikan ya. Artinya pada kondisi tersebut sudah mencapai titik ekivalen. Nah, setelah titrasi selesai, kita lihat NaOH yang ada pada buret. Nah, kita ukur ya di sini volumenya. Nah, setelah dipakai titrasi, NaOH-nya di sini terakhir ya, batasnya ada di angka berapa. Nah, kita catat ya. Nah, misalkan ternyata di sini NaOH-nya itu menunjukkan angka ya di buretnya 50 ya. Ya, artinya titrasi antara HCl dan NaOH membutuhkan 50 ml NaOH. Kita catat ya. Jadi di sini larutan NaOH 0,1 m 50 ml. Nah, sedangkan yang ada di Erlenmeyer tadi itu adalah larutan HCl 25 ml ya, 25 ml. Nah, dari data ini kita akan bisa menghitung berapa konsentrasi HCl-nya. Ya. Nah, bagaimana untuk menghitung konsentrasi HCl? Kita bisa menggunakan rumusan. Nah, menentukan konsentrasi suatu larutan analit atau titrat. Telah diketahui bahwa pada akhir titrasi akan mencapai titik ekivalen. Hal ini berarti pada saat akhir titrasi, perbandingan mol asam dengan mol basa sama dengan perbandingan koefisien asam dan koefisien basa. Pada saat titik ekivalen tercapai, yaitu warna indikator tepat berubah. Ya, jadi ketika pada labu Erlenmeyer itu warnanya berubah ya. Tadi kan ditambahkan indikator ya pada HCl-nya. Nah, ketika warnanya berubah ya, perubahannya itu tadi menjadi pink, maka ya sudah tercapai titik ekivalen. Ya. Makanya kemudian titrasi dihentikan ya.
itu sudah mencapai titik akhir titrasi. Nah, untuk menentukan berapa konsentrasi HCl-nya, kita bisa menggunakan rumusan, ya. Mol ekivalen asam sama dengan mol ekivalen basa. Mol ekivalen adalah jumlah mol kali valensi, sehingga bisa dituliskan mol asam kali valensi asam sama dengan mol basa kali valensi basa. Nah, untuk mol sendiri kita bisa menuliskan rumusnya mol sama dengan konsentrasi ya atau molaritas kali volume. Sehingga rumus ini kita bisa menuliskan konsentrasi atau molaritas asam kali volume asam kali valensi asam sama dengan konsentrasi atau molaritas basa kali volume basa kali valensi basa. Ya. Atau misalkan kita bisa menuliskan lagi ya biar tidak bingung ya. Berarti Ma konsentrasi asam kali volume asam kali valensi asam sama dengan konsentrasi basa atau molaritas basa kali volume basa kali valensi basa. Ya. Jadi kalau kita hitung di titrasi ya yang sudah kita lakukan. Nah, di sini NaOH-nya 0,1 50 ml, kemudian HCl-nya tadi yang dititrasi ada 25 ml. Kita bisa gunakan rumus konsentrasi asam kali volume asam kali valensi asam sama dengan konsentrasi basa kali volume basa kali valensi basa. Nah, konsentrasi asam ini yang akan kita tentukan, yang akan kita hitung ya. Kemudian volume asam 25 mili. Kemudian valensi asam HCl di sini adalah asam valensi 1 ya. Sehingga A-nya adalah 1. Kemudian konsentrasi basa. Konsentrasi basa yang digunakan adalah 0,1 M. Jadi 0,1 ya. Kemudian volume basa 50 dan valensi basa NaOH adalah basa valensi 1. Ya, dari sini kita bisa hitung ya, berarti Ma sama dengan 0,1 dikali 50 ya, ini berarti 5 per 25 ya. Nah, 5 per 25 jadi 5 per 25 adalah 0,2 ya, 0,2 M. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengetahui berapa konsentrasi HCl tadi, yaitu 0,2 M. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba mengerjakan latihan soal ya, atau ini contoh soal Ibu berikan. Yang pertama, sebanyak 20 ml larutan kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali dititrasi dengan HCl asam klorida 0,1 M dengan menggunakan indikator fenolftalin atau indikator PP. Ternyata dibutuhkan 25 ml HCl 0,1 M. Berapakah molaritas larutan kalsium hidroksida tersebut? Nah, kalau kita baca soal ini, berarti kita akan menentukan molaritas atau konsentrasi kalsium hidroksida. Ya, kalau pada percobaannya, berarti kalsium hidroksida ini kita letakkan di dalam labu Erlenmeyer.
Nah, sebanyak 20 ml. Nah, kemudian diberi indikator penoftalin, ya. Setelah itu dititrasi oleh HCl, ya. Nah, HCl-nya ini diletakkan di dalam buret. HCl 0,1 m diletakkan di dalam buret. Nah, setelah dilakukan titrasi dan mencapai titik ekivalen, ternyata dibutuhkan HCl itu 25 ml. Ya. Nah, dari data ini kita bisa menentukan berapa molaritas larutan kalsium hidroksidanya. Kita langsung gunakan rumus ya yang sudah kita pelajari tadi. Berarti konsentrasi asam kali volume asam kali valensi asam sama dengan konsentrasi basa kali volume basa kali valensi basa. Nah, konsentrasi asamnya ya, jadi tadi HCl konsentrasinya 0,1. Kemudian volume HCl-nya 25 mili dan valensi asamnya ya, HCl itu adalah asam valensi 1, berarti 1 sama dengan konsentrasi basa. Nah, ini yang akan kita tentukan, yang akan kita hitung kali volume basa ya, volume basanya dihasilkan 25 mili dan selanjutnya valensi basa kalsium hidroksida adalah basa valensi 2. Berarti valensi basanya 2. Nah, kemudian konsentrasi basa sama dengan 2,5 per 2,5. Oh, ini volume basanya tadi 25 ya. Volume CaOH oh 20 ya, bukan 25. 20 ya. Di sini volume basanya 20 ya. Jadi yang sebanyak 20 ml larutan kalsium hidroksida. Jadi MB kali 20 ya volume basanya, kemudian kali valensi basanya, kalsium hidroksida adalah basa valensi 2. Dari sini kita bisa menentukan ya hasilnya berarti 2,5, 25 kali 0,1 per 40 ya. Jadi konsentrasi basanya atau konsentrasi kalsium hidroksidanya adalah 0,0625 ya. Selanjutnya soal yang nomor 2. Berapa massa NaOH yang terlarut dalam 100 ml larutan jika pada titrasi 25 ml NaOH membutuhkan 15 ml H2SO4 0,1 m dengan indikator penoftalin. Jadi di sini kita akan melakukan titrasi NaOH ya dengan H2SO4. Jadi NaOH-nya yang diletakkan di dalam labu Erlenmeyer, kemudian asam sulfatnya diletakkan di dalam buret. Karena asam sulfat ini adalah titran, ya, larutan yang diketahui konsentrasinya. Nah, sementara untuk NaOH kita akan menentukan konsentrasinya terlebih dahulu, baru selanjutnya kita bisa menghitung massa NaOH tersebut. Ya. Nah, kita gunakan rumus titrasi MA kali FA kali A sama dengan MB kali FB kali B ya. Konsentrasi asamnya yaitu H2SO4 adalah 0,1. Kemudian volume asamnya adalah 15 ml. Nah, valensi asamnya adalah
2 ya, karena H2SO4 itu adalah asam valensi 2, sama dengan konsentrasi basa ini yang akan kita hitung, yang akan kita tentukan. Kemudian volume basanya adalah 25, valensi basanya NaOH adalah basa valensi 1, berarti valensi basanya 1. Ya, Mb sama dengan 15 dikali 2, 30, 30 kali 0,1, 3 per 25 ya, 3 per 25. Jadi konsentrasi basanya adalah 0,12. Yaitu konsentrasi NaOH-nya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah massa NaOH yang terlarut dalam 100 ml larutan. Nah, kita tentukan massa NaOH-nya. Nah, kita punya rumus menentukan massa dari konsentrasi ya. Berarti di sini misalkan massa konsentrasi basa sama dengan massa satuannya gram per mr NaOH kali 1000 per volume. Nah, konsentrasi basa atau konsentrasi NaOH kita sudah dapatkan ya, yaitu 0,12. Kemudian massa NaOH-nya yang akan kita cari, yang akan kita tentukan. Kemudian mR NaOH adalah 40 ya. Jadi mR itu atau massa molekul relatif itu berasal dari AR ya. Di sini diketahui ARNA-nya sama dengan 23, kemudian O-nya 16, H-nya adalah 1 ya. Dari AR ini ya, kita bisa menentukan mR-nya. Nah, mR-nya ada 40 mR NaOH. Kemudian dikali 1000 per volume ya dalam 100 ml larutan. Jadi per 100. Nah, sehingga kita peroleh 0,12 ya, ini gram per 40 kali 10 ya, atau gram sama dengan 40 kali 0,12 per 10 ya, diperoleh hasilnya adalah 0,48 gram. Nah, jadi massa NaOH yang terlarut dalam 100 ml larutan ya, dari hasil titrasi ini adalah 0,48 gram. Nah, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Di sini adalah ada data pengamatan ya. Data hasil titrasi di mana kita melakukan 3 kali percobaan atau 3 kali titrasi. Ya, titrasi asam asetat dengan NaOH 0,1 m diperoleh data sebagai berikut. Titrasi yang pertama, volume asam asetatnya 25 ml. Berarti di sini asam asetat yang ada di dalam labu Erlenmeyer ya. Dan kita akan menentukan berapa konsentrasi asam asetatnya. Nah, pada percobaan pertama ya, dititrasi dengan NaOH 0,1 m diperoleh 19 mili. Kemudian pada percobaan yang kedua ya, volume asam asetatnya 25 mili ya tetap. Nah, kemudian diperoleh volume NaOH-nya 21. Ya, jadi ketika mencapai titik ekivalen ternyata volume NaOH yang diperlukan ada 21 ml. Kemudian percobaan yang ketiga, volume asam asetatnya 25 ml. Nah, kemudian ketika mencapai titik ekivalen ya, yaitu pada labu Erlenmeyer berubah warna ya, maka diperoleh NaOH-nya volumenya 20 ml. Nah, tentukan konsentrasi asam asetat tersebut. Nah, untuk menentukan konsentrasi asam asetat ya, walaupun di sini ada 3 kali percobaan,
Nah, yang masuk ke dalam perhitungan itu adalah volume NaOH yang di rata-rata. Ya, jadi kita rata-ratakan nih volumenya. Jadi yang pertama 19, yang kedua 21, yang ketiga 20. Berarti kalau kita buat rata-rata, ini volumenya ada 20 ya, 20 ml. 20 ml. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungannya ya. Jadi konsentrasi asam kali volume asam kali valensi asam, kemudian konsentrasi basa kali volume basa kali valensi basa. Konsentrasi asamnya adalah ditanyakan ya, yaitu asam asetat. Kemudian volume asamnya 25. Valensi asamnya 1 ya, asam asetat adalah asam valensi 1. Kemudian konsentrasi basa di sini 0,1. Kemudian volume basanya, berarti volume NaOH-nya yang kita pakai volume rata-rata. Ya, volume rata-ratanya adalah 20 mili. Kemudian valensi basanya NaOH adalah basa valensi 1, berarti valensinya 1. Nah, sehingga dari sini kita peroleh Ma sama dengan ya 20 kali 0,1 berarti 2 per 25. Sehingga diperoleh konsentrasi asamnya adalah 0,08 M ya. Nah, sehingga didapat konsentrasi asam asetat sebesar 0,08 M. Ya. Selesai? Bisa dipahami ya sampai di sini? Silahkan nanti kalian pelajari lagi ya. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, nanti bisa lewat chat ya, menghubungi Ibu. Demikian untuk belajar kita hari ini tentang titrasi asam basa. Mudah-mudahan kalian bisa memahami semuanya. Dibaca lagi literaturnya ya, buku-bukunya. Dan kemudian nanti ada soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.